Halo, perkenalkan nama saya Della Rizka dengan NPM 2210010352 dari kelas 6B TI Reguler Pagi Banjarbaru. Di sini saya membuatkan video presentasi mengenai kebutuhan perancangan sistem mulai dari biaya hingga nanti pengujian sistemnya. Di sini video presentasi ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas UAS mata kuliah testing dan implementasi di bidang TI. Kemudian latar belakang, jadi sama seperti tadi ya, video presentasi ini dibuat untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester pada bidang kuliah testing dan implementasi di bidang TI. Tujuan dari video ini adalah untuk menjelaskan mengenai perancangan biaya pembuatan sistem, analisis develop sistem, perancangan sistem, implementasi sistem, hingga pengujian suatu sistem. Di sini karena kami dibebaskan sistem apa saja yang bisa menjadi contoh, makanya saya menggunakan sistem yang saya buat sendiri untuk sebagai contoh sistem yang akan dipresentasikan di presentasi kali ini. Kemudian sebelum ke arah biaya dan segala macamnya, di sini saya melakukan analisis terlebih dahulu. Saya menganalisis kebutuhan dari satu toko, misalnya aplikasi ini merupakan sistem baru yang dikembangkan untuk mendukung operasional toko fashion secara digital. Jadi yang saya buat ini adalah sistem yang membantu operasional sebuah toko yang belum mempunyai platform di media sosial seperti itu ya. Jadi sistem ini tujuannya adalah untuk memudahkan customer maupun penjual untuk saling melakukan transaksi penjualan dan pembelian. Aplikasi ini memiliki dua jenis pengguna, yaitu customer dan admin. Customer bisa melihat produk dan melakukan checkout, sementara admin mengelola produk, stok, dan data transaksi. Jadi, kita masuk ke perancangan biaya. Setelah melakukan analisis kebutuhan sistem, langkah selanjutnya adalah menyusun estimasi biaya pengembangan aplikasi. Estimasi ini mencakup berbagai komponen penting yang dibutuhkan selama proses pembuatan sistem, mulai dari kebutuhan teknis hingga dokumentasi. Di sini bisa dilihat ya, ada komponen, rinciannya, lalu estimasi biaya yang diperlukan. Di sini yang pertama ada domain dan hosting, yaitu membutuhkan biaya sekitar 500.000. Kemudian untuk desain UI atau UX, itu hanya menggunakan HTML dan CSS, jadi estimasi biayanya 0 rupiah. Kemudian tools development-nya memakai Visual Studio Code, lalu Laragon dan PHP MyAdmin sama 0 rupiah. Kemudian ada gaji developer, satu developer dikali 3 bulan, dikali 2.500.000. Jadi estimasi biayanya adalah 7.500.000. Kemudian ada testing dan debugging, itu dibutuhkan biaya sekitar 1 juta rupiah. Kemudian untuk dokumentasi dan laporan, itu kurang lebih membutuhkan biaya sebesar 500.000. Jadi total estimasi biaya yang diperlukan untuk mengembangkan sistem atau membuat sistem ini adalah sekitar 9.650.000 rupiah. Selanjutnya, untuk perancangan sistem, sebelum membangun aplikasi, dilakukan perancangan sistem untuk menggambarkan alur kerja dan struktur aplikasi. Tujuannya agar sistem yang dibangun sesuai dengan kebutuhan. Perancangan mencakup DFD, IRD, dan UML. Sebagai dasar pengembangan, dengan perancangan ini, proses implementasi menjadi lebih terarah dan efisien. Masuk ke rancangan sistemnya tadi, yaitu data flow diagram. Di FD level 1 dari aplikasi, jadi aplikasi saya ini bernama D-Link, ya, yang menggambarkan aliran data antara pengguna, yaitu customer dan admin, proses dalam sistem, dan tabel penyimpanan data. Customer dapat melakukan registrasi, membuat pesanan, serta melakukan pembayaran. Admin dapat mengelola produk, memantau transaksi, dan mengelola pengguna.
Setiap proses terhubung ke tabel database untuk menyimpan data sesuai dengan fungsinya. Selanjutnya ada IRD atau Entity Relationship Diagram, yang terdiri dari 4 tabel utama, yaitu user, pesanan, penjualan, dan produk. Pengguna dapat membuat pesanan yang kemudian dapat dikonfirmasi menjadi transaksi. Setiap pesanan juga terkait dengan produk yang dipesan. Diagram ini menggambarkan hubungan antar data utama dalam sistem secara terstruktur. Kemudian ada use case diagram yang menggambarkan interaksi antar pengguna, admin, dan customer dengan sistem. Admin memiliki akses untuk mengelola stok, melihat transaksi, serta menambah, mengedit, dan menghapus produk. Admin juga dapat login dan logout dari sistem. Sementara itu, customer dapat login, melihat produk yang tersedia, dan melakukan checkout pembelian. Diagram ini menunjukkan peran dan fitur yang dapat diakses masing-masing pengguna. Kemudian, untuk database-nya, produk menyimpan data nama, harga, stok, dan gambar produk. Kemudian ada tabel user yang berisi informasi pengguna seperti nama, email, password, dan role. Jadi, role-nya itu tadi ada customer dan admin. Kemudian, tabel ketiga yaitu tabel pesanan, mencatat pesanan dari user termasuk tanggal, status, dan total. Kemudian yang terakhir ada tabel penjualan nih, yang menyimpan transaksi yang sudah dibayar dan total bayar. Kemudian untuk pengujiannya, di sini saya akan melakukan demo aplikasi atau sistemnya. Jadi, inilah aplikasi atau sistem yang saya buat, yaitu sebuah sistem yang membantu penjualan produk. Di sini kita akan melakukan login sebagai user. Nah, di sini jadi sebagai user kita bisa melakukan pembelian. Nah, jadi aplikasinya menyediakan berbagai produk ya yang dijual. Kita coba membeli, kemudian buat pesanan. Nah, berhasil, pesanan berhasil. Kemudian kembali ke beranda, kembali ke profil. Nah, di profil ini user customer bisa melihat riwayat pemesanannya. Nah, di sini disimpan riwayat pemesanannya dari mulai dari tanggal, total, dan rincian. Kita kembali lagi, kemudian kita logout. Kita akan login ke admin. Seperti ini tampilan admin. Di sini admin bisa mengelola data produk. Kita bisa mengedit. Lalu juga bisa menghapus datanya. Lalu di sini admin juga bisa menambah data produk. Tinggal pilih gambarnya saja. Nah, berhasil. Admin berhasil menambah data produk. Lalu admin juga bisa melihat data penjualannya. Seperti ini ya. Yang sudah dibeli oleh customer tadi dicatatkan semua di laporan admin. Lalu otomatis akan menghitung total pendapatan keseluruhan. Kemudian, kembali lagi ke presentasinya. Di sini ada laporan pengujian. Nah, di bawah ini adalah tabel
laporan pengujiannya. Yang pertama, kita tadi melakukan login dan berhasil. Jadi semua pengguna bisa melakukan login mulai dari customer dan admin. Lalu yang kedua, melihat daftar produk berhasil, produk tampil dengan baik. Lalu checkout produk berhasil, proses checkout lancar. Lalu kemudian riwayat pemesanannya tadi sudah kita lihat berhasil, tampil sesuai dengan pesanan. Kemudian tambah dan edit dan hapus produk juga tadi berhasil oleh admin. Kemudian lihat data transaksinya tadi juga berhasil dilihat oleh admin. Kemudian mengelola stok juga berhasil ya. Jadi tadi ketika ketika produk dibeli, otomatis stoknya akan berkurang. Sebaliknya, ketika admin menambahkan stok baru, nah nanti di beranda stoknya juga akan bertambah. Seperti itu ya. Kemudian yang terakhir ada evaluasi sistem. Jadi, semua fitur utama seperti login, checkout, dan kelola produk dapat digunakan tanpa kendala. Kemudian tampilan aplikasi dibuat sederhana dan ramah pengguna, baik untuk admin maupun customer. Kemudian seluruh data produk, pesanan, dan transaksi tersimpan terstruktur dalam database. Kemudian proses pembayaran masih bersifat manual dan perlu dikembangkan lebih lanjut. Jadi tadi hanya ditampilkan pembayaran berhasil, tetapi nanti akan saya tambahkan untuk metode pembayarannya. Kemudian yang terakhir, fitur laporan penjualan dan statistika masih perlu ditambahkan untuk admin. Jadi tadi admin hanya bisa melihat produk apa saja yang sudah dijual dan berapa total dari penjualannya. Nanti akan ditambahkan untuk statistik dari penjualannya untuk admin. Nah, selesai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini untuk presentasi pembuatan sistem, mulai dari tadi perancangan biaya hingga hasil pengujiannya. Lalu tadi kita melakukan demo aplikasinya secara singkat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan di presentasi kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.